Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu hamba berdoa supaya ada kekuatan roh yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami mendengar firman Allah, Roh Kudus yang akan menerjemahkan, supaya kami mengerti, kami menyimpan di dalam hati kami, dan bagaimana kami menjalankan hidup sesuai dengan setiap perintah kebenaran firman Allah yang Tuhan beri bagi kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa supaya kasih dan kemurahan Tuhan tetap memberi semangat dalam kehidupan kami, supaya kami terus mau mendengarkan kebenaran firman Allah, kami terus membaca dan merenungkan untuk dapat menjalankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kita semua diberkati dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih beri bagi kita, dengan hikmat yang Tuhan beri bagi kita. Karena itu hari ini beberapa bagian firman Allah yang kita akan dengar, supaya kita juga mempersiapkan hidup kita masing-masing, bagaimana kita menyambut kelahiran Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Dia datang dengan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita buka satu bagian firman Allah dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak perintah Tuhan di dalam Alkitab yang kita belajar bagaimana supaya kita bisa taat melakukan dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan yang pertama, perintah untuk kita jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu perintah Tuhan yang kita harus jalankan dalam kehidupan kita. Ketika kita bertobat dan kita sungguh-sungguh, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Karena itu perintah Tuhan, supaya Bapak, Ibu, dan saya kalau mengasihi Tuhan, kita menjalankan itu dalam kehidupan kita. Ada perintah Tuhan yang lain lagi. Ya, kita masuk lagi bahwa Tuhan berkata juga, kasihilah musuhmu. Ya. Jadi itu perintah Tuhan. Dia perintahkan supaya kita mengasihi musuh kita. Dan Dia berkata juga, ada firman yang lain berkata, untuk apa engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu? Berarti kita harus menjalankan dalam kehidupan kita apa yang kita harus buat. Kepada orang-orang yang tidak kita kenal, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mungkin dalam perbuatan-perbuatan mereka yang kadang-kadang kita tidak senang, tapi Tuhan suruh supaya kita untuk melayani mereka dalam kehidupan mereka. Karena itu perintah yang lain Tuhan beri bagi kita semua. Kita mengasihi Allah itu yang utama perintah. Mengasihi yang utama yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk lagi lebih dalam lagi, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sesama siapa? Sesama manusia, sesama kita yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mengasihi mereka. Kasih itu penting sekali, karena itu dasar kasih itu Tuhan datang ke dunia ini untuk melakukan perintah Bapaknya. Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk melayani Bapak, Ibu, dan saya. Untuk supaya kita percaya, diberikan iman supaya kita percaya. Dan kita percaya bukan hanya perkataan kita percaya, tapi ada satu tindakan di dalam kehidupan kita untuk kita melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Menunjukkan kepada dunia supaya dunia boleh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia menjadi manusia, dan Dia mati, dan Dia bangkit, dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Karena itu satu-satunya Tuhan yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit, yang kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena itu saudara, kita harus belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan kita, kemauan kita, tapi kehendak Tuhan. Karena itu Yesus sudah datang ke dunia memberi teladan bagi saudara dan saya, supaya bagaimana kita menjalankan hidup ini dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Itu salib, itu kuk yang diberikan kepada kita, supaya kita terus sangkal diri pikul salib, dan kita terus menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15, apa yang Tuhan katakan kepada Petrus. Sesudah Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara perhatikan kata-kata Tuhan berkata kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Hari ini pertanyaan ini datang dalam setiap kehidupan kita semua. Apakah kita juga mengasihi Tuhan? Berlomba-lomba mengasihi Tuhan, melebihi daripada semua orang. Bukan berarti kita melebihi orang lain, kita menunjukkan kesombongan dalam kehidupan kita. Tidak. Tapi kita memacu hidup kita supaya kita mengasihi Tuhan. Makin kita melakukan yang baik, makin kita melayani dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Itu membuktikan bahwa Bapak, Ibu, dan saya mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan bertanya kepada Petrus, 3 kali dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai pertanyaan kepada yang ketiga itu Petrus menangis, dan Petrus merasa sedih. Kenapa dia bertanya? Berarti penting sekali saudara yang dikasih Tuhan. Kasih itu penting sekali, makanya dia bertanya 3 kali kepada Petrus. Dan ketika dia bertanya 3 kali kepada Petrus, dia berkata kepada Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Nah ini penting sekali, itu berarti Tuhan menunjukkan bahwa engkau harus menjalankan perintah. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menjalankan perintah-perintah yang kuberikan kepadamu, gembalakan domba-domba. Berarti ketika kita menggembalakan domba-domba, kita tidak memilih, oh ini yang saya senang gembalakan, ini tidak, karena dia suka rewel, dia suka ribut, dia suka, tidak. Tuhan hanya berkata, gembalakan domba-dombaku. Siapa domba-domba? Domba-domba yang ada, siapapun yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya untuk menggembalakan mereka yang baik, menunjukkan kasih kepada mereka, supaya mereka juga sama-sama bertumbuh di dalam iman mereka dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mempersiapkan setiap kehidupan kita masing-masing. Bagaimana menunjukkan kasih kita kepada orang lain, supaya kita mengasihi. Ketika kita makin mengasihi orang, melayani orang dengan sungguh-sungguh, berarti membuktikan bahwa saudara dan saya betul-betul kita mengasihi Tuhan. Bukan berarti kita melayani dengan giat, dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, supaya Tuhan mengasihi kita. No, tidak, saudara. Tuhan sudah memberi kasih yang penuh bagi saudara dan saya. Dia datang ke dunia, dia sudah membuktikan. Dia memberi hidupnya, itu membuktikan kasihnya. Sampai dia mati di atas kayu salib, itu bukti bahwa kasihnya sudah sempurna kepada saudara dan saya. Sekarang kita yang harus membuktikan kasih kita kepada dia. Dalam perbuatan, dalam sikap, dalam tingkah laku, dalam perkataan yang kita ucapkan dalam hidup ini. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini, mari kita punya kerinduan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, melayani dengan kasih yang Tuhan beri bagi hidup ini. Kalau kasih itu berarti memberi, bukan untuk mendapatkan dalam hidup ini, supaya orang menganggap Anda, wah hebat, ada kesombongan dalam kehidupanmu. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Kita memberi, Tuhan memberi hidup, dia rela, kita juga memberi kerelaan dalam kehidupan kita, untuk mengasihi sesama di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, berarti kita melakukan perintah Tuhan.
Matius 28 dia bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang diperintahkan bagi saudara dan saya dalam kehidupan kita. Supaya kita pergi, bukan kita duduk. Itu perintah Tuhan. Kalau kita duduk, kita tidak pernah melihat. Ya, di samping kiri kanan, di depan kita apa yang terjadi. Kalau kita hanya duduk diam di gereja, duduk diam di rumah, selesai. Tapi dia bilang pergi. Siapa itu yang pergi? Kita semua harus pergi. Memotivasi kehidupan kita karena ada kasih yang besar. Kita pergi. Pergi untuk apa? Melayani sesama di dalam kehidupan kita. Ya, ketika aku haus, ketika aku lapar, saudara. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar berarti ada keteladanan dalam kehidupan kita. Paulus, Petrus sudah menunjukkan teladan itu. Makanya mereka berkata juga, ikuti teladan-teladan yang kita ajarkan kepadamu. Ya, kita juga sama dalam hidup ini. Pergi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ada kasih Tuhan yang besar. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara dan saya hari ini kita belajar sama-sama dalam kehidupan kita untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita baca dalam Matius 25, dia berkata, ketika aku telanjang, ketika aku haus, ketika aku lapar, kamu ada di mana? Orang-orang Farisi itu berkata, di mana engkau? Yang mana engkau yang lapar? Tuhan hanya berkata kepada mereka, ketika kamu melayani orang yang lapar, yang haus, yang ada di penjara itu, kamu sudah melayani aku. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan. Kalau kita tidak pernah pergi, kita tidak pernah melakukan perintah Tuhan, bagaimana kita ketemu orang yang lapar, orang yang haus, orang yang ada di penjara yang membutuhkan pertolongan, orang yang ada di penjara supaya kita mendengarkan kesaksian firman Allah kepada mereka supaya mereka keluar dari penjara, mereka bertobat dan hidup sungguh-sungguh. Karena kita tidak mau pergi. Hari ini kita memotivasi hidup kita supaya kita bukan hanya melayani di gereja saja, tapi kita harus pergi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Masih banyak orang di luar yang membutuhkan suara-suara dari gembala-gembala untuk memberi kekuatan kepada mereka, supaya mereka jangan putus asa, mereka jangan stres, mereka jangan khawatir, jangan bimbang, tapi mereka tetap punya harapan kepada Tuhan, supaya hidup kita semua akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pagi ini bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Allah yang Tuhan sudah beri bagi kami. Hamba berdoa supaya kekuatan Roh Kudus sempurnakan firman Allah yang hamba sampaikan dalam kehidupan kami semua yang mendengar. Biarlah kami bertumbuh di dalam iman kami, supaya ada kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, supaya kami mau mengasihi sesama seperti diri kami. Kami juga mau pergi untuk menjalankan perintah-perintah yang Tuhan beri bagi kami, supaya kami bisa melayani orang, saudara-saudara seiman kami, dimanapun Tuhan mengutus kami, untuk kami dapat melayani mereka dengan baik. Terima kasih banyak Bapa di surga, atas kasih kemurahan yang Tuhan sudah beri bagi kami pada hari ini, untuk kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara punya masalah, persoalan, pergumulan di dalam kehidupanmu, mari dekapkan tanganmu di dadamu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, biar Engkau akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami di dalam kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, jamah sembuhkan mereka hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Yesus dipuji, dimuliakan selalu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau saudara membutuhkan konseling, doa, ada nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati. Shalom.